Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini InsyaAllah kita akan membahas tema terkait pembinaan remaja. Pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai oleh proses pertumbuhan, perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Menurut G. Stanley Hall, salah satu pendiri American Psychological Association, menggambarkan remaja sebagai masa yang penuh dengan konflik dan ketegangan. Menurutnya, ini adalah masa di mana individu mulai memahami perbedaan antara diri mereka dan norma-norma sosial. Adapun di dalam Islam sendiri, terdapat beberapa dalil-dalil dalam Al-Quran terkait pembinaan remaja. Pertama, misalnya di surat Luqman ayat ke-13, yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-9, Allah mengatakan, artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ada juga di surat At-Tahrim ayat ke-6 dan juga di surat Al-Kahfi ayat ke-13. Selanjutnya, langkah-langkah pembinaan remaja yang pertama adalah bagaimana menanamkan akidah yang kuat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan pendidikan Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan pembentukan akhlak mulia. Yang keempat, pembiasaan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah pendidikan sosial dan kepemimpinan dan pendidikan keluarga. Adapun beberapa data terkait remaja. Pertama, menurut data Badan Pusat Statistik BPS, kelompok usia remaja yaitu antara usia 10 sampai 19 tahun di Indonesia ini mencakup sekitar 16% dari total populasi penduduk Indonesia. Distribusi gender relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Adapun beberapa tantangan-tantangan terkait remaja adalah pertama adalah tentunya masalah pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan kejahatan remaja masih menjadi tantangan yang sangat serius. Survei dari Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menunjukkan bahwa sekitar 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi narkoba. Angka itu tentunya setara dengan 3,2% dari populasi kelompok tersebut, yaitu populasi remaja. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait pernikahan dini. Angka pernikahan dini masih cukup tinggi di beberapa daerah di Indonesia, yang seringkali terkait dengan masalah budaya dan kondisi ekonomi. Berdasarkan data dari UNICEF tahun 2023, peringkat Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan dalam usia dini mencapai 25,53 juta jiwa. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.